Kalian pasti sudah terbiasa menonton film action yang bertemakan peperangan antar kelompok. Namun di film action kali ini cukup berbeda. Sang pemeran utama yang akan pensiun harus kembali bekerja untuk memusnahkan cloning-cloningnya yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh rahasia negara tidak boleh bocor. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Alkisah yang bermula dari seorang pria tinggi besar bernama Paul yang berprofesi sebagai peneman jitu ditugaskan untuk melenyapkan seorang pria tua yang berprofesi sebagai ahli teroris biologi. Dibantu temannya bernama Morino untuk memata-matai target di mana sedang berada di kereta cepat bus. Awalnya, target akan dieksekusi di jarak 2 kilometer. Ini memungkinkan agar Paul mempunyai waktu untuk kabur. Namun secara tidak sengaja, eksekusi harus dijeda, sebab ada warga sipil nan lucu sedang berada di dekat target. Tembakan pun harus segera diluncurkan sebelum kereta masuk ke dalam terowongan, dan whoops, target berhasil dilenyapkan disebabkan peluru yang mengenai lehernya. Terbukti dari hasil rekaman Morino yang diambil dari ponselnya. Di sore hari yang tenang, pria tua berumur 51 tahun ini kedatangan rekannya bernama Peterson. Beliau adalah penghubung antara pemerintahan dengan para penembak jitu. Singkatnya, dia adalah calo. Kedatangannya ini untuk menanyakan kembali keinginan Paul, apakah dia benar-benar yakin untuk pensiun. Sebab meskipun umurnya sudah tua, secara histori tidak ada kesalahan selama karirnya. Di keesokan harinya, untuk menikmati hari pensiun pertamanya, Will Smith yang berperan sebagai Paul berniat untuk menyewa perahu. Bukan untuk memancing, melainkan bertemu rekannya yang super sultan. Pertemuannya memang ada di tengah laut. Rencana ini dibuat agar tidak ada seorang pun yang mengikuti. Dan jika ada, maka akan sangat mudah untuk diketahui. Dalam pertemuannya itu, Jack, yang dulunya adalah seorang intel dan sudah menjadi rekan Paul selama 25 tahun, memberikan info yang cukup penting yang wajib dibagikan. Terlihat di laptopnya, Jack menunjukkan sosok pria tua yang berprofesi sebagai ahli teroris biologi. Valerie namanya. Pertemuan ini sebenarnya hal yang sangat berbahaya untuk Jack, sebab dia incaran badan intelijen yang sedari dulu dicari. Yakin bahwa pertemuan di tengah laut merupakan tempat yang aman, prediksi mereka ternyata keliru. Dari atas langit, ternyata pertemuan mereka sudah dipantau oleh dua orang misterius yang sudah diketahui lokasi dan percakapannya. Paul yang menyadari hal itu tentu berpikir seluas dan seteliti mungkin. Iseng-iseng merogoh bagian perkabelan, dugaannya ternyata benar dan didapati sebuah GPS tracker di perahu yang disewanya. Caranya cukup elegan untuk mengetahui seseorang itu adalah agen mata-mata atau tidak. Berpura-pura menyukai wanita penjaga tiket pemancingan, kemudian mengajaknya untuk berkencan di sebuah kafe yang tak jauh dari pemancingan. Kemudian setelah bertemu, alangkah terkejutnya Danieli Jakrowski alias Eli. Nama samarannya terbongkar habis setelah Paul mendapatkan biodatanya dari salah satu rekannya. Eli merupakan bawahan dari Peterson yang ditugaskan untuk memantau kegiatan Paul. Tadinya, Eli adalah tentara angkatan laut. Setelah 5 tahun di sana, kemudian dia masuk ke badan intelijen dan ditugaskan untuk menjadi intel. Masih di hari yang sama, nasib Jack kali ini tidak baik. Dia bersama selingkuhannya harus berakhir sampai di sini ketika dua orang berpakaian serba hitam datang ke kapal mereka dan membuang jasadnya ke laut. Tak sampai di situ, kini kita berpindah ke Paul. Perimeter alarmnya berbunyi, menandakan ada penyusup masuk ke wilayahnya. Sesegera mungkin dia langsung ke ruangan rahasianya dan mengabari Morino agar dia segera pergi dan jangan menggunakan ATM atau menghubungi siapapun. Namun, nasibnya sama seperti Jack. Dengan instingnya yang tajam, Paul mengira bahwa Ellie adalah dalang dari penyerangan itu. Tapi begitu dia sampai di apartemennya, rupanya Ellie sedang bobok cantik. Itu artinya, dia bukan seperti anggapannya. Namun sudah dipastikan kalau wanita cantik ini akan menjadi target selanjutnya. Niatnya mereka akan pergi melaut dengan perahu yang tersedia. Sementara Paul mengeceknya, sosok pria berjanggut bersenjata api menghampiri Ellie. Dia memang wanita, tapi tidak boleh dianggap remeh. Ketika laki-laki itu lengah, keadaan berbalik dan memberitahu siapa yang menyuruhnya. Terlihat dari beberapa gigi yang lepas dari pria malang suruhan Janet. Setelah semalaman mereka berlayar, akhirnya sampailah di pulau tak berpenghuni. Di sana mereka menunggu rekan Paul yang sedang dalam perjalanan menjemput mereka. Baron namanya. Pria berbadan gemuk ini dulunya satu tim dengan Paul. Mengemudikan pesawat adalah keahliannya. Sebuah fakta terbuka saat Paul berkomunikasi dengan Peterson yang sedang dipanggil guru BK karena anaknya berkasus. Dalam percakapan itu, Peterson membeberkan kalau pria tua yang ditembak Paul saat di kereta cepat bukanlah teroris, melainkan ahli molekul biologi. Hal ini serupa dengan informasi Jack. Namun baru sekarang terkuak bahwa dalang dari pemalsuan berkas Pak Tua itu adalah Peterson sendiri, dan mendiang adalah dulunya bekerja dengan Clayton membentuk Gemini. Gemini adalah kesatuan yang diciptakan dari DNA orang-orang terbaik, agar jika orang seperti Paul sudah pensiun, maka badan intelijen tinggal melenyapkan orangnya.
Dengan begitu, seluruh rahasia mereka tetap terjaga dan mereka pun tidak perlu mencari lagi atau melakukan seleksi. Di saat sedang istirahat, lagi-lagi insting Paul membangunkannya. Seorang sniper tiba-tiba berada di atap mereka, langsung membangunkan rekan-rekannya untuk segera lari, sementara Paul pergi, dan tentu saja pria tak dikenali itu mengikutinya. Di pagi ini yang ditugaskan hanya dua orang berbaju gelap, namun salah satu dari mereka sepertinya sudah terlatih, terlihat dari gerakannya yang sangat lincah. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Paul menggunakan teropong di senjatanya. Paul pun tak bisa berkata-kata ketika orang yang mengincarnya adalah dirinya dengan versi yang lebih mudah. Sebenarnya mudah saja bagi Paul untuk melawan pria misterius itu, tapi dia memilih lari, sebab bagi Paul tak pantas rasanya melawan anak yang masih di bawah umur. Anggapan sepelenya berubah menjadi bencana ketika Paul terjatuh dari motornya sendiri. Sebuah pertarungan kecil ditunjukkan. Dengan tanpa belas kasihan, pria yang mirip dengan Paul itu berkali-kali mencoba menghabisinya. Untungnya, polisi datang dan orang itu pun pergi. Kebanyakan agen rahasia punya kenalan yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Seperti orang yang dikenali Eli, namanya Yaniko, seorang dokter forensik. Saat pertarungan Paul dan orang yang mirip dengannya, sebuah topi terjatuh dan Eli menggunakan topi itu dan darah dari Paul untuk melihat sebuah kebenaran. Hal yang tak terduga pun terjadi saat hasil labnya keluar. Eli mengira bahwa Paul punya anak dari wanita lain. Wajar saja dia berpikir begitu. Tapi DNA tak bisa berbohong. Hasilnya, mereka kembar. Lebih tepatnya, ada dua Paul yang sama. Itu artinya telah terjadi pengkloningan manusia. Ini Janet, kepala badan intelijen yang mengutus beberapa anggotanya untuk menghabisi Jack, Moreno, dan mengincar Paul. Di saat sedang santai di sebuah coffee shop, seorang kurir pengantar pesan datang menghampirinya. Intinya, seluruh kegiatan rutinitasnya diketahui. Rupanya, itu pesan dari Paul yang tak lama menelpon wanita tua dan kejam ini. Dalam percakapan di dalam telepon, Paul ingin bertemu dengan Junior dengan bantuan Janet. Malamnya, Ellie diutus untuk bertemu dengan Junior, sebab kemampuan Ellie cukup mumpuni jika dilihat dari cara menyamarnya menjadi penjual tiket perahu. Awalnya, pertemuannya dimulai di sebuah gedung tua, mirip seperti gereja. Namun dikarenakan Junior adalah laki-laki yang tidak bisa ditebak, Junior mengubah rute pertemuannya menjadi di dalam sebuah museum. Perintah dari Clayton untuk Junior adalah menghabisi Paul di museum bawah tanah. Tempat itu merupakan lokasi yang tepat, sebab jarang sekali ada orang ke sana, termasuk staf. Beberapa jebakan seperti granat sudah diletakkan. Disinilah sebuah kesalahan Clayton ditunjukkan. Sewaktu Ellie diborgol, Junior bilang bahwa Paul menjadi pembelot dan menghabisi 8 prajurit tak bersalah. Namun, nyatanya, prajurit-prajurit itu adalah suruhan Janet, dan faktanya diputarbalikkan oleh Clayton. Sebuah ledakan pun terdengar, menandakan jebakannya terpicu. Disinilah, secara tatap muka, Junior dan Paul dipertemukan. Paul yang begitu kaget melihat kloningannya yang begitu mirip sewaktu dia masih muda. Sempat berbicara, Paul mengutarakan isi hatinya pada Junior, seperti Clay yang mengajarkannya berburu rusa atau kelinci di umur 15 tahun dan mencoba menembak orang di umur 20 tahun. Semua yang dipikirkan, dirasakan, ditakutkan oleh Paul sama persis apa yang dirasakan pemuda berumur 23 tahun itu. Berhubung dia masih muda dan keras kepala, tentu dia membantah kata-katanya dan membuat bingung. Pertarungan satu lawan satu pun tak terbendung. Paul yang sudah tua ini memang tidak bisa diragukan dan unggul di sisi tenaga. Tapi kelincahan, kecerdasan, dan kecermatan Junior juga tak bisa dianggap remeh. Ellie yang sedang nganggur dan memegang senjata ingin sekali menembak Junior, tapi Paul menolak melakukannya. Hingga akhirnya, Ellie harus melakukannya ketika kepala Paul tak bisa menghirup oksigen. Sepulang dari bertemu Paul, manusia buatan, Junior menjumpai orang yang dianggapnya ayah di kantor Gemini. Siapa lagi kalau bukan Clayton? Kebohongan demi kebohongan yang dibangun kepala lab itu terbongkar. Dimulai dari Junior yang tidak tahu kapan dia lahir, dan Junior adalah anak yatim piatu yang ditemukan di stasiun damkar. Sambil berderai air mata, keraguan dan pertanyaannya kini terbongkar sudah ketika pertemuan itu terjadi dan apa yang dirasakan antara Paul dan Junior benar sama. Setelah pertemuan itu, Paul berserta rekannya kembali ke markas Gemini dan akan beristirahat di tempat tersembunyi. Tiba-tiba, lagi-lagi Junior sudah ada di sana dan melepaskan racun lebah tepat di leher Paul. Akibatnya, Paul yang memiliki alergi lebah secara perlahan kesulitan bernafas. Dengan tenangnya, Junior mengamati dan mengamati, sementara Baron membantu Paul untuk bernapas. Penawar racun pun disuntikkan. Rupanya, alasan mengapa Junior melakukan itu adalah untuk memastikan apakah mereka berdua memiliki alergi yang sama, sekaligus memvalidasi perkataan Paul soal kesamaan mereka. Ingat mengapa di tempat persembunyian Baron mereka bisa ditemukan? Padahal di tempat itu merupakan tempat yang paling tersembunyi, tapi bagi Junior, dia bisa menemukannya. Ternyata, Clayton yang jahat sudah meletakkan chip pelacak di tangan kanan Paul. Kini, tim Paul bertambah dan mereka sedang menyusun rencana untuk menghentikan Clayton. Tidak bermaksud menyela reuni keluarga, Clayton menelepon.
Di perempatan lampu merah, Clayton menginstruksikan untuk keluar dari mobil dan menjauh dari Paul. Di ujung jalan, tiba-tiba, wush! Mobil yang mereka tumpangi meledak terkena RPG. Baron yang tidak bisa keluar menjadi korbannya. Sementara itu, Junior yang masih memiliki hubungan dengan ayah sambungnya mencoba untuk menemuinya di atas atap untuk bernegosiasi. Dengan cara diplomatik tidak berhasil, baku hantam antara ayah dan anak buatan pun terjadi. Tentu Junior yang lebih berpengalaman unggul di pertempuran ini. Dikala keadaan Paul dan Ellie sudah terpojok, di mana mereka tidak memiliki peluru, hanya tersisa senjata tradisional, disinilah kebaikan yang mereka kumpulkan berbuah baik. 3 pasukan Gemini tumbang diserang dan ternyata itu adalah Junior. Di akhir cerita, sebuah plot twist ditunjukkan. Clayton yang masih punya satu senjata utama akhirnya dikeluarkan. Melompat ke sana kemari layaknya seperti anak beruk, naik ke atap dan memantau keadaan targetnya. Model menggunakan senjata laras panjang pun tidak mempan, terlihat dari beberapa tembakan yang mengenai kepalanya. 2 lawan 1 pun ternyata belum maksimal juga. Musuhnya yang tidak mengenal rasa lelah dan sakit terus membuat trio itu kewalahan. Sungguh sakti manusia ini, di dalam kobaran api pun tetap prima dan tak merasakan apa-apa. Satu tembakan shotgun dengan jarak dekat tak terasa. Kedua, ketiga, dan keempat. Hingga akhirnya, pada tembakan kelima, tubuhnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Paul yang sangat penasaran siapakah sosok di balik topeng itu, mencoba membukanya. Alangkah terkejutnya beliau, lagi-lagi itu adalah manusia buatan. Jadi, proyek Clayton adalah membuat sebuah kesatuan yang sangat pintar. Kali ini, uji cobanya dibuat tidak merasakan sakit, sehingga dia tetap bisa bertempur. Melihat kloningannya kalah, Clayton dengan gagah dan seperti orang tidak berdosa mendatangi dan melihat kekalahannya. Junior sudah geram dengan kebohongan dan fitnah yang diciptakannya, ingin sekali membolongi kepalanya, namun ditahan Paul dan merebut senjatanya. Dor! Malah Paul yang melakukannya. Kepala Clay sudah berpindah tempat.